Pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Resi Druwoso telah mengubah Raden Seto menjadi bayi dan membelah dirinya menjadi 3 sosok bayi yang masing-masing diberi nama Raden Seto, Raden Utoro, dan Raden Wratsongko, serta mengubah Aryo Nirbito menjadi bayi sebagai pendamping mereka. Namun, di balik kegembiraan itu, Sang Resi juga melihat ramalan kelam tentang gugurnya ketiga putra Wirata tersebut di Tegal Kurusetra pada masa depan. Apakah ramalan kelam Wirata tidak akan bisa diubah? Mari kita simak kelanjutan kisahnya. Suara derap kaki kuda yang dipacu sangat kencang membelah keheningan jalan setapak menuju Wirata. Seorang punggawa yang duduk di atas kudanya tampak sangat kelelahan, namun ia enggan untuk menurunkan kecepatan laju kudanya, seolah dia sedang berburu dengan maut yang mengancam jiwanya. Sementara itu, di pendopo kerajaan Wirata yang megah, suasana bahagia karena adanya 3 bayi yang baru dilahirkan, seketika itu juga menjadi pecah oleh seekor kuda yang jatuh tersungkur di depan pintu masuk gapura. Sang penunggang kuda yang ikut terjerembab segera bangkit dan tanpa banyak kata, dengan langkah yang terseok-seok karena kelelahan, segera menuju pendopo. Beberapa prajurit jaga Wirata terlihat berlarian hendak menolong sang penunggang kuda sebelum akhirnya sang penunggang kuda jatuh terduduk tak berdaya. Kisanak, apa yang sedang terjadi? Kenapa kudamu kau pacu sampai pingsan seperti itu? Tanya penjaga sambil membantu sang penunggang kuda berdiri. Aku utusan dari Mandraka. Cepat antar aku menghadap Prabu Matswapati. Ada kabar yang sangat penting untuk Prabu. Jawab sang utusan yang segera berjalan dibantu oleh prajurit jaga menuju Balairung. Sesampainya di depan singgasana, ia segera bersimpuh dan menghaturkan sembah di hadapan Prabu Matswapati, sang raja sepuh yang tengah bertahta dengan wibawanya di kerajaan Wirata. Gusti Prabu, ampun beribu ampun. Hamba Aryo Tuhoyoto, dan hamba datang dengan membawa kabar yang menyayat hati dari Mandraka. Ujar Aryo Tuhoyoto dengan suara bergetar, kepalanya tertunduk dalam-dalam ke lantai pualam. Prabu Matswapati sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Alisnya bertaut rapat saat merasakan firasat buruk yang keluar dari sang utusan. Katakan Aryo Tuhoyoto, jangan biarkan lidahmu keluh. Apa yang sedang terjadi dengan saudaraku di sana? Tanya sang Prabu dengan nada tenang, namun menyimpan kecemasan yang mendalam. Ampun, Gusti Prabu. Saat ini, Gusti Prabu Mondropati telah berpulang ke hadirat yang kuasa, Gusti. Mandraka kehilangan mataharinya. Jawab Aryo Tuhoyoto yang diikuti isak tangis yang tertahan. Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong demi mendengar kabar tersebut. Darah Prabu Matswapati terkesiap seolah terhisap habis. Tubuhnya menyandar layu pada singgasana, seakan-akan beban dunia baru saja runtuh menimpa pundaknya. Ia menghela napas panjang, membayangkan kenangan lama yang telah terjalin antara Wirata dan Mandraka. Mandraka dan Wirata bukan hanya sekedar tetangga, Aryo. Sejak zaman Prabu Basuki Sworo, saat Prabu Kardono Mondrokusumo masih menjadi punggawa di sini, kami adalah satu napas. Bisik sang Prabu dengan tatapan kosong ke arah langit-langit pendopo. Setelah beberapa saat lamanya Balairung terdiam dalam kedukaan, Aryo Tuhoyoto sedikit mengangkat kepalanya, lalu melanjutkan laporannya. Ampun, Gusti. Saat ini, Raden Norosumo telah bersiap untuk memegang tampuk kekuasaan. Namun, sang putra mahkota tidak akan berani mengenakan mahkota itu sebelum mendapatkan restu dan pelantikan langsung dari Gusti Prabu Matswapati selaku sesepuh para raja di tanah Jawa ini. Tuturnya dengan penuh harap. Prabu Matswapati segera bangkit berdiri. Jubah kebesarannya berdesir menyapu lantai mengiringi langkah kakinya saat ia menghampiri Dewi Rekotowati yang berdiri tak jauh darinya. Dinda, aku harus berangkat saat ini juga. Hubungan Wirata dan Mandraka terlalu dalam untuk diabaikan. Ucap sang Prabu sambil menggenggam jemari istrinya. Dewi Rekotowati tampak ragu. Ia melirik ke arah persiapan pesta di sudut istana. Lalu bagaimana dengan pesta syukuran untuk putra-putra kita, Raden Seto, Raden Utoro, dan Raden Wratsongko yang baru saja lahir? Rakyat sudah menunggu, Kakang Prabu. Tanya sang Dewi dengan suara lembut. Kita tunda dulu semuanya, Dinda. Kegembiraan kita tidak boleh menari di atas duka kerabat.
Pesta itu bisa menunggu sampai aku kembali dari Mandraka, tegas Prabu Matswapati dengan sorot mata yang tak terbantahkan. Ia kemudian menoleh ke arah Patih Kincoko dan Aryo Rojomolo yang berdiri tegap. Patih Kincoko dan kau Aryo Rojomolo, selama aku pergi, seluruh urusan Wirata berada dalam tanggung jawab kalian berdua. Jangan sampai ada ketimpangan dalam pemerintahan. Perintahnya yang dijawab dengan sembah hormat oleh keduanya. Setelah persiapan dirasa cukup, Prabu Matswapati melangkah keluar istana dengan dikawal ketat oleh Aryo Rupokinco menuju arah barat di mana kabut duka tengah menyelimuti Mandraka. Sementara itu, di Mandraka, suasana duka tiba-tiba terusik oleh kedatangan tamu yang tak diundang. Di tengah alun-alun kerajaan, seorang raksasa bertubuh legam dengan taring panjang yang mencuat, berdiri dengan pongah di hadapan Raden Norosumo. Ia adalah Patih Taksono dari kerajaan Awangga. Ketahuilah Raden, aku Patih Taksono dari Awangga, dan aku datang bukan untuk berbela sungkawa. Prabu Rudrakso, rajaku yang agung, menginginkan Dewi Madrim untuk menjadi permaisurinya. Jadi, serahkan Dewi Madrim sekarang juga, atau aku akan merebutnya dengan paksa. Seru Patih Taksono dengan suara menggelegar yang membuat burung-burung beterbangan dari pohonnya. Raden Norosumo yang awalnya sedang dalam kungkungan kabut duka, kini tak kuasa menahan gejolak darah mudanya. Ia mengepalkan tinjunya, urat lehernya menegang menahan amarah yang bergemuruh. Dajjal laknat, keparat kau Taksono. Kau datang di saat Mandraka lemah dan berduka. Kami sedang berkabung atas kepergian ayahanda Prabu Mondropati. Di mana sopan santunmu? Bentak Raden Norosumo dengan nada tinggi karena amarah yang mempuncah. Alih-alih memperbaiki tingkahnya, Patih Taksono kembali tertawa terbahak-bahak. Tangannya berkacak pinggang. Kematian raja tua itu bukan urusan. Yang kuinginkan hanya Dewi Madrim. Taksono, Dewi Madrim sudah menjadi istri sah dari Prabu Pandu. Tidak mungkin ia diserahkan pada rajamu yang busuk itu. Bentak Raden Norosumo yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Kalau begitu, ceraikan saja dia dari Pandu. Bawa dia ke Awangga sekarang juga, atau aku akan meratakan Mandraka menjadi tanah. Ancam Patih Taksono sambil menghunuskan gada besi berdurinya. Tanpa banyak kata lagi, Raden Norosumo segera menjejakkan kakinya hendak menerjang sang raksasa. Namun Patih Tuhoyono segera menahan pundak sang pangeran. Tunggu Raden, jangan kotori tangan Raden di hari duka ini dengan darah raksasa yang tak tahu diri itu. Tetaplah di samping jenazah Gusti Prabu Mondropati. Biar hamba yang akan memberi pelajaran pada makhluk lancang ini. Bisik Patih Tuhoyono dengan wajah serius. Selesai mengucapkan kata-katanya, Patih Tuhoyono segera mencabut kerisnya dari warangkanya dan segera melesak bagaikan anak panah yang langsung menerjang Patih Taksono. Benturan dua kekuatan antara Patih Taksono dan Patih Tuhoyono menjadi aba-aba dimulainya pertempuran. Pasukan raksasa dari Awangga segera merangsek maju dengan teriakan-teriakan keras dan serangan yang membabi buta. Namun tak kalah serunya dengan para prajurit Mandraka, mereka segera menghadang laju serangan para raksasa. Jerit kesakitan dan teriakan-teriakan amarah segera membahana menggulung kabut duka Mandraka. Sedangkan Patih Tuhoyono dan Patih Taksono, keduanya terlibat duel yang sangat sengit. Patih Tuhoyono meluncurkan pukulan beruntun dengan kekuatan penuh. Namun naas bagi Patih Tuhoyono, pukulan demi pukulan yang ia lancarkan tak sedikit pun melukai kulit Patih Taksono yang sekeras kulit 1000 badak. Bahkan Patih Taksono yang memiliki kekuatan raksasa berhasil menangkap lengan sang patih.
Hanya dalam satu gerakan liar, Patih Taksono memajukan kepalanya dan langsung menggigit leher Patih Tuhoyono hingga semua urat lehernya putus. Hanya dalam sekejap, sang Patih roboh bersimbah darah dan tewas seketika. "Paman Patih!" teriak Raden Norosumo dengan mata memerah saga. Melihat abdi setianya gugur dengan cara yang sangat mengerikan, kemarahan Raden Norosumo mencapai puncaknya dan tak terbendungkan lagi. Sesaat matanya terpejam, mulutnya merapal aji saipi angin. Akan tetapi, ketika kakinya hendak menjejak tanah dan melompat ke medan laga dengan kekuatan penuh, sekali lagi niatnya terhenti oleh suara bergemuruh dari deru kereta perang yang terdengar membahana dari arah timur, membelah kebisingan pertempuran. Pasukan perang dari Hastina tiba di Mandraka tepat pada waktunya, di bawah pimpinan Adipati Drestorastro yang tunanetra. Patih Taksono yang masih berlumuran darah tertawa terbahak-bahak sambil berjingkrak-jingkrak tak karuan demi melihat sosok buta yang kini ada tepat di hadapannya. Hentikan kekacauan ini! Seru Adipati Drestorastro yang meskipun matanya terpejam, ia seolah mampu melihat seluruh kejadian di medan perang. Patih Taksono meludah ke tanah, menatap remeh ke arah sang adipati. Seorang buta ingin menjadi pahlawan. Apa yang bisa kau lakukan dengan tanganmu yang gemetar itu padaku? Ejek Taksono sambil melompat menerjang Adipati Drestorastro. Alih-alih menghindari terjangan Patih Taksono, Adipati Drestorastro hanya menggeser kakinya sedikit saat tangan raksasa itu terulur menghantam tubuhnya. Adipati Drestorastro dengan kecepatan kilat menangkap pergelangan tangan Patih Taksono. Kau salah telah meremehkan kegelapan, Taksono. Gumam Adipati Drestorastro pelan. Hanya dalam sekejap, hawa panas yang sangat luar biasa nampak memancar dari telapak tangan Adipati Drestorastro yang telah dialiri aji lebur geni. Patih Taksono menjerit histeris, mengerang keras, suaranya bagaikan jeritan dari neraka. Sesaat setelah api gaib lebur geni merambat dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh raksasa itu hancur luluh menjadi abu dan terbang tersapu angin tanpa sisa sedikit pun. Kekuatan yang sangat mengerikan itu seketika itu juga membungkam nyali pasukan Awangga lainnya dan dengan serta-merta membuat mereka lari tunggang langgang meninggalkan Mandraka. Beberapa saat lamanya, keadaan Mandraka kembali menjadi tenang. Adipati Drestorastro mengatur napasnya. Ia yang datang bersama Dewi Gendari dan Aryo Suman segera menghampiri Raden Norosumo dan menyampaikan belasungkawa. Raden Norosumo, kami datang dari Hastina untuk menyampaikan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Prabu Mondropati. Ucap Adipati Drestorastro dengan penuh hormat. Raden Norosumo menyambut mereka dengan wajah yang mulai melunak. Terima kasih Kakang Adipati. Bantuan Kakang tadi sangat berarti bagi kami di saat sulit ini. Namun, di mana adikku Madrim dan Prabu Pandu? Tanya Norosumo saat menyadari ketidakhadiran adiknya. Maafkan kami, Raden Norosumo. Prabu Pandu, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim tidak bisa hadir karena tengah menjalani penyepian di Gunung Saptoargo untuk menghapus kutukan Resi Kindomo. Jawab Adipati Drestorastro dengan nada tulus. Raden Norosumo mengangguk paham. Aku sudah mendengar kabar tentang itu, Kakang. Tolong sampaikan salamku pada mereka. Aku sangat memaklumi keadaan mereka saat ini. Jawabnya. Tak lama berselang, rombongan besar lainnya tiba. Prabu Matswapati dari Wirata, Prabu Gondobayu dari Pancala, dan Prabu Kuntibojo dari Mandura secara beriringan masuk ke dalam istana Mandraka. Dengan kehadiran para raja sepuh, upacara pemakaman Prabu Mondropati Norodento dijalankan dengan khidmat di bawah pimpinan Raden Norosumo. Setelah tanah kubur ditimbun dan acara pemakaman selesai, prosesi beralih ke pelantikan raja baru. Di hadapan para tamu agung, Prabu Matswapati melangkah maju memegang mahkota Mandraka. Atas restu para dewa dan sesepuh tanah Jawa, hari ini
Kau bukan lagi seorang putra mahkota, ucap Prabu Matsuopati sambil menyematkan mahkota ke kepala Raden Norosumo. Kini, bertahtalah sebagai Prabu Salyopati Sumodento, lanjut sang Raja Sepuh dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Prabu Salyo yang kini resmi bertahta segera mengambil kebijakan pertamanya. Ia menatap Aryo Tuhoyoto yang berdiri setia di sampingnya. Aryo Tuhoyoto, karena kesetiaanmu dan gugurnya Patih Tuhoyono dalam tugas, hari ini aku angkat kau menjadi Patih Mandraka yang baru, tegas Prabu Salyo. Sendiko dawuh Gusti Prabu, jawab Patih Tuhoyoto sambil menghaturkan sembah. Beberapa hari kemudian, setelah semua urusan pemakaman dan suksesi selesai, para tamu mulai berpamitan untuk kembali ke negeri masing-masing. Adipati Drestorastro menyalami Prabu Salyo dengan erat. Aku akan kembali ke Hastina. Namun, aku akan singgah terlebih dahulu ke Gunung Saptoargo untuk menjenguk ayahanda dan adikku, Pandu. Pamit Adipati Drestorastro. Prabu Salyo menatap keberangkatan rombongan itu dengan perasaan campur aduk. Mandraka kini berada di tangannya, namun bayang-bayang ancaman dari luar dan nasib adiknya di Gunung Suci tetap menghantui pikirannya. Apakah perjalanan Adipati Drestorastro menuju Gunung Saptoargo akan berjalan lancar? Ataukah ada cobaan lain yang menanti di tengah hutan belantara menuju tempat penyepian Prabu Pandu? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.